Ibadah yang sejati. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bersyukur kita semua bisa berjumpa kembali di dalam pertemuan pertama di semester ganjil tahun ini. Kali ini kita akan membahas tentang topik ibadah yang sejati. Tetapi sebelumnya itu mari kita berdoa, minta tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah menyertai kami selama liburan semester. Sekarang kami akan memulai kembali proses belajar mengajar kami. Mohon beri kami hikmat dan pengertian, agar kami bisa mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Silakan anak-anakku, kita berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu nasional, Satu Nusa, Satu Bangsa. Silakan duduk kembali. Saatnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Baik, absensi sudah berjalan hari ini. Sekarang perhatikan ke depan, dengarkan baik-baik tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik diharapkan mampu, yang pertama, menemukan konsep yang benar tentang arti ibadah yang berkenan kepada Allah dengan bahan Alkitab dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 2 dan Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, memberikan contoh-contoh nyata ibadah yang berkenan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menuliskan satu kalimat semboyan mengenai ibadah yang sejati berdasarkan pengalaman yang dialami masing-masing dan akan dijadikan produk stiker mading.
Ibu akan membantu kalian memahami topik pembelajaran kita hari ini lewat video pembelajaran yang berjudul Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Yose, kau nih tidak masuk sekolah baru? Ada duduk santai-santai di sini. Aceh, kau bicara pelan toh, santai saja. Saya dah tunggu siapa bapak datang bawa ikan baru, bantu dua. Kalau betul tidak ada uang pakai makan, siapa mau help? Sudah, kau jalan pulang sana. Merne, tolong sadarkan sapu kawan. Tete, mau kemana? Matahari pica begini baru, Tete jalan sendiri. Anak, Tete mau ketemu sama Tete pu cucu, tapi Tete sudah lupa jalannya. Merne, kasihan Tete ini. Sutua masih juga dibiarkan jalan sendiri. Tolong Tete ini, biar bisa ketemu dengan Deku cucu. Tete, saya duluan Saya sudah lapar sekali jadi. Selamat siang Mama. Duduk di pinggir jalan sini lagi tunggu siapa? Mama lagi tunggu mobil Blakos lewat untuk antar pulang. Tadi Mama ada masuki pasar jualan, dan sekarang rencana mau pulang. Jadi tunggu mobil dulu. Oh begitu. Tapi tunggu dulu. Mama lagi makan apa? Macam saya lihat Mama makan nasi kosong kah? Anak, tadi Mama jualan cuma laku sedikit. Cukup untuk Mama ongkos mobil pulang balik dan pakai beli bama. Kalau Mama beli nasi lengkap dan lauk, Mama tidak ada uang lagi untuk beli bama. Jadi tidak apa anak, Mama makan nasi kosong saja. Kasihan sekali Mama ini. Mirni, tolong limpahkan rezekimu sama Mama ini. Mama permisi dulu Saya masuk rumah dulu. Shalom, selamat siang Mama. Selamat siang anak. Selamat siang Mama. Selamat siang anak. Ma, saya rasa kasihan lihat siapa teman yang masuk kelas 6 tapi masih malas pergi sekolah. Dong lebih pilih tinggal bantu depu bapak jualan ikan daripada pergi sekolah. Saya tadi ada ketemu dengan dia di pinggir pantai. Saya juga ketemu dengan Tete yang sutua tapi masih paksa diri jalan sendiri cari alamat rumah depu cucu. Mana lagi dia lupa-lupa jalan. Kasihan sekali. Terada anaknya kah yang bantu. Ditambah lagi depan rumah tuh ada ibu lagi yang tunggu mobil Blakos. Tapi karena sudah lapar, dia ada duduk di pinggir jalan sambil makan. Baru dia cuma makan nasi kosong saja. Kasihan sekali Siapa mau help? Merne lagi tidak buat sesuatu apakah biar ibu itu tidak susah hidupnya. Anak, rapantas kau salahkan siapa-siapa, apalagi salahkan Merne. Kau tadi tanya siapa mau help? Kau itu?
Apa? Sa? Iya toh, Mirne sangat sayang umatnya. Dia tak pernah tinggal diam lihat umatnya menderita. Mirne ada buat sesuatu. Dia ciptakan kau dan kasih lihat semua itu di kau supaya kau bisa tergerak hati untuk menolong. Apa gunanya kita hadir di dunia ini kalau tak bisa bikin sesuatu yang berguna bagi sesama? Kalau kau mampu buat sebuah kebaikan bagi orang lain, maka itu sudah ibadahmu yang sejati di hadapan Mirne. Betul juga Mama, saya baru sadar sekarang. Sudah, sekarang cepat sana kau ganti baju, cuci tangan, berdoa baru kau makan. Sip. Mirne, saya mau minta ampun. Tadi saya tidak peka dengan kehendakmu. Saya sangat menyesal. Kenapa saya tidak kasih ingat Yosef biar dia rajin ke sekolah? Kitong ini sekelas ujian jadi tidak bisa pandang enteng pelajaran. Saya juga rasa bersalah sekali tidak bantu titik tua tadi cari alamat rumah dia cucu. Saya juga tidak enak hati lihat mama makan nasi kosong baru saya terada hati mau lari sebentar di dapur ambil lauka untuk mama itu. Saya menyesal sekali. Banyak sekali kesempatan yang Mirne kasih buat saya bantu orang, tapi saya tergunakan kesempatan itu dengan baik. Mirne, tolong ampuni saya. Saya janji akan lebih peka lagi dengar suaramu. Jika saya bisa berbuat lebih baik lagi ke depan bagi sapu diri dengan orang lain, saya yakin itu sama dengan sapu ibadah sejati. Amin. Ibu memberikan kesempatan 5 menit bagi kalian untuk mengomentari atau memberikan pertanyaan tentang topik pembelajaran kita berdasarkan video yang telah kalian saksikan tadi. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan memberikan pertanyaan bagi kalian. Pertanyaannya ialah, apa yang kalian pahami tentang pengertian dari ibadah yang sejati? Terima kasih banyak anak-anakku. Ada yang menjawab, ibadah yang sejati adalah membantu sesama. Ada pula yang menjawab, ibadah yang sejati adalah kegiatan rohani yang memuliakan Allah. Kita akan lebih diperkaya lagi pemahaman kita lewat kegiatan membaca Alkitab. Mari anak-anakku, kita membuka dan membaca Alkitab kita yang terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua dan kitab Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Silakan anak-anakku membaca Alkitab di dalam hati. Ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok, di mana masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. Silakan menentukan nama kelompoknya masing-masing. Pilih satu ketua kelompok yang akan mengarahkan diskusi dalam kelompok, dan satu sekretaris yang akan mencatat. Dan nantinya akan dipresentasikan di depan teman-teman sekalian.
hasil diskusi kalian bisa kalian isi di dalam lembar kerja siswa. Adapun pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama yaitu: yang pertama, temukan konsep yang benar tentang arti ibadah yang sejati berdasarkan Alkitab dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua dan Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, berikan 5 contoh-contoh nyata ibadah yang berkenan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selamat berdiskusi anak-anak. Ibu memberikan waktu 30 menit untuk berdiskusi dan memaparkan hasil diskusi kelompok. Tiga 30 menit telah berlalu. Terima kasih banyak anak-anakku. Diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi kelompok hari ini telah selesai. Saatnya kita akan menyimpulkan secara bersama-sama apa yang telah kita bahas dalam diskusi. Ibadah yang sejati menurut Kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Kesimpulannya ialah penyerahan diri secara total kepada Allah sehingga seluruh aktivitas kehidupan kita, baik di dalam bersaksi, bersekutu dan melayani, hendaknya berkenan di hadapan Allah. Contohnya, menjaga hati dan pikiran untuk tetap tertuju kepada Allah, mengucapkan kata-kata berkat bukan kutukan, melakukan hal yang baik dan berguna bagi diri dan bagi sesama. Tentunya banyak yang sudah anak-anakku tulis, ibu hanya mengambil garis besarnya saja. Ibadah yang sejati menurut Kitab Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Kesimpulannya ialah penyerahan diri secara total kepada Allah dalam memperlihatkan kesalehan hidup yang disertai dengan perbuatan nyata. Itu berarti kesalehan seseorang bukan hanya diukur dari perilaku ritual keagamaannya saja, tetapi juga dalam perbuatannya sehari-hari yang berkenan bagi Tuhan. Contohnya, mampu menjaga lidah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda yang dalam kesusahan, menjaga diri untuk tidak mudah terpengaruh dalam melakukan perbuatan yang tidak baik. Banyak yang anak-anakku telah tulis, ibu hanya mengambil garis besarnya saja sebagai contoh. Saatnya ibu memberikan tugas bagi kalian. Dicatat ya. Menuliskan 1 kalimat semboyan mengenai ibadah yang sejati berdasarkan pengalaman yang dialami masing-masing dan akan dijadikan produk stiker mading. Jadi ibu berharap setelah kalian berhasil membuat 1 kalimat semboyan mengenai ibadah yang sejati, minggu depan kalian masukkan tugas tersebut dan kita akan meramunya menjadi produk stiker. Baik anak-anakku, mari kita berdiri, kita angkat 1 pujian di hadapan Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 264. Apalah arti ibadahmu?
dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan menutup pembelajaran hari ini di dalam doa. Mari anak-anakku, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Engkau sudah memperkenankan kami
melalui satu kali pertemuan tatap muka pembelajaran hari ini. Pemikiran kami sangat terbatas memahami firman-Mu. Berikan kami kemampuan untuk menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang sejati yang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami jikalau selama ini ibadah kami sia-sia di hadapan-Mu. Ubahlah kami dan bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Materi pembelajaran kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.